Eh, Tadi kan sudah membahas ini ya tentang apa program-program dari Korwil Nanjak nih. Nah, sekarang mungkin saya akan berlanjut nih karena kan semalam itu ada acara ya dari Korwil Nanjak itu ngariung bareng ya, ngariung sareng Korwil Nanjak itu mungkin sedikit saya ulas semalam itu acaranya kayak simposium ya atau sharing tentang dunia pendakian ya. Ah, tapi semalam ini ada yang menarik sekali nih semalam nih. Ada salah satu komunitas, bukan salah satu komunitas sih, maksudnya ada salah satu dari peserta, sekumpulan peserta yang banyak banget nanya ya. Banyak banget nanya gitu loh. Sampai aduh ini harus sampai jam berapa ini nanya terus nih saya bilang nih. Ah, sekarang kita undang nih. Yang semalam banyak nanya itu sebenarnya kenapa sih kok banyak nanya gitu. Dan terus kesan dan pesannya kesannya tuh semalam tuh apa sih? Sehingga sangat memperhatikan sekali saya lihat, saya perhatikan itu sampai melongo gitu loh, tapi bukan hokcai ya. Bukan, tapi kayaknya ada rasa penasaran gitu kan dari mereka ini, dan apa sih kesannya seperti apa sih semalam itu dari acara tersebut itu, apakah bagi teman-teman ini bermanfaat. Nah ini kebetulan kan kita didampingi sama Kang Ari ya, yang langsung dari ketua pendaki Bogornya nih. Oke. Tapi untuk ini perkenalan dulu deh, saya lupa untuk memperkenalkan diri. Ini namanya siapa? Nama saya Dens, nama asli Denny, cuman di ngetopin gitu, di barat-baratin jadi Dens PH gitu. Hebat ya, kayak orang barat nih. Kalau yang ini siapa? Nama saya Anggi Setiawan. Anggi Setiawan. Ini dari komunitas apa sih Kak? Komunitas biasanya orang manggil itu ADC, tapi bukan apa dengan cinta. ADC itu Adventure Ceria. Adventure Ceria ini nanti gini, mungkin untuk pembahasan Adventure Ceria nih mungkin belum nanti aja ya, soalnya kan ya ini kita nanti mau membahas dulu kesannya semalam itu bagaimana sih gitu, sehingga kayaknya ngelihatnya itu sampai sangat banget penasaran gitu loh, sampai datang sampai kayak apa ya, hujan dingin juga cuek aja, yang penting gua dengerin dah gitu kan. Ini siapa yang menjawab nih? Ini Sebelumnya terima kasih banyak kepada pendaki Bogor Korwil Nanjak ya, Ciawi Cisarua. Terima kasih banyak udah diberikan izin. Sebelumnya saya tuh izin dulu Pak untuk datang ke sini gitu. Karena melihat basic kok acaranya ini pendaki gitu. Sementara kita jauh dari basic itu. Kita biasa camping ceria, makanya namanya Adventure Ceria gitu. Jadi kita orang dipaksa untuk ceria gitu. Seserian terus itu. Itu harus. Jadi nggak boleh orang-orang kita galau gitu, itu nggak boleh. Nah, lalu yang terhormat juga ada Kang Ari, atur nuhun, salam kenal gitu Kang Ari ya gitu, dari pendaki Bogor Pusat ya Kang Ari ya, Pusat. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jawaban saya dari pertanyaan Om Black, kenapa saya sampai secengok itu gitu kan. Ini merupakan sumber edukasi yang luar biasa, dan memang ini yang saya cari. Sangat butuh. Kita orang bukit, kita orang yang biasa main di bawah, kemungkinan besar ada hasrat untuk nanjak gitu. Karena kalau dilihat dari bawah aja gunung itu indah sekali, apalagi dari atas ke bawah gitu. Seperti itu. Jadi makanya semalam ayo kita hadirin, kita cari edukasinya gitu. Minimal ilmu untuk di kemudian hari itu pasti berguna banget, dan sangat berguna banget, itu yang luar biasa gitu. Untuk acara nanjak Korwil Nanjak ini saya luar biasa sekali, antusiasnya juga bagus gitu, solidaritasnya juga bagus gitu. Seperti itu Pak, terima kasih. Ini untuk kesannya ya, untuk kesan dari Kang Adens nih ya, Kang Dens apa, dancer apa ya?
Dancer ya. Nah ini kalau untuk ini dari siapa tadi, Anggi ya. Nah dari Anggi ini sendiri gimana? Sudah tercapai sebelum sih semua jawaban apa semua unek-unek atau udah dijawab semua apa belum sih? Kayaknya belum ya kayaknya. Kalau ngelihatnya sih, coba deh di ini aja deh, mumpung ada ketum. Apa ya? Kalau dari saya, kalau untuk menjawab udah dijawab semuanya apa belum, karena masih banyak gitu kan. Kang Ari juga bilang sebenarnya kalau dituntasin, dikupas semua itu nggak cukup waktu sebentar gitu ya, betul Kang Ari ya. Sampai semalam tuh sampai acara kita nggak benar-benar memperhatikan tuh karena emang kita pengen tahu gitu. Jangan sampai kita yang belum tahu terjadi kepada saya sendiri atau kepada member ADC lah gitu Pak. Gitu. Sehingga saya benar-benar ayo Den kita tanya apa yang kita tidak tahu gitu, sampai cedera ini faktornya apa. Jadi kan kita tahu ini ilmu banget gitu buat kita gitu. Sangat bermanfaat, sampai carrier, sampai sepatu itu bener sumpah ya. Kita tuh baru tahu loh gitu. Faktor dari coba ada nggak gitu. Kita yang sakit kaki, kenapa yang dibahas tuh carrier gitu. Sampai kita emang iya ya, nyambung nggak nyambung sebenarnya, tapi ternyata benar gitu loh. Nah itu ilmu yang wah itu benar luar biasa bagi saya. Kalau untuk pertanyaan tuh sebenarnya banyak sih, belum jawab semua gitu. Tapi apa yang saya pertanyakan semalam tuh sungguh sangat terjawab, gitu aja sih. Iya. Oke, saya kembali ke Kang Ari nih. Kang Ari, nah ini para petualang tersesat nih, yang butuh wadah kayaknya ya Kang Ari ya. Betul nggak? Ini petualang-petualang yang butuh payung nih kayaknya nih Kang Ari nih. Gimana nih Kang Ari nih? Ketanggapannya coba. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman atau kawan-kawan rekan dari Adventure Ceria udah mau menyempatkan hadir atau meramaikan acara dari acara semalam ini, yaitu dari yang disuguhkan oleh Korwil Nanjak, pendaki Bogor Korwil Nanjak. Jadi di setiap acara pendaki Bogor itu kita selalu menyisipkan namanya materi atau edukasi-edukasi yang harus disampaikan. Karena program dari pendaki Bogor itu adalah memberikan edukasi agar para pegiat-pegiat alam ini sendiri mengerti bagaimana caranya mereka menjadi pegiat alam yang baik dan benar. Intinya adalah itu, dimana ketika mereka ingin menjadi benar, ingin memiliki perjalanan yang benar-benar baik, itu mereka harus melakukan sebuah edukasi. Itu tidak sangat mutlak dan wajib harus dikuasai oleh para pegiat alam, termasuk dari teman-teman dari Adventure Ceria. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang naik gunungnya aja. Jadi ketika kita bicara tentang outdoor activity berarti masuk ke semua lini. Banyak teman-teman yang sering pergi ke curug gitu, sering camper. Nah ini semuanya sebetulnya ada edukasinya. Nah dari berbekal itulah semuanya mereka harus tahu dan wajib tahu sebetulnya, karena emang mulai dari mereka tahu beredukasi maka akan berkembang tentang saya harus melestarikan alam, saya harus belajar terhadap diri sendiri untuk menghadapi situasi secara objektif, secara bagaimana saya harus melakukan kegiatan diri sendiri tapi alam kita tetap lestari gitu. Itu dimulai dari kedisiplinan kita pada saat kita melakukan edukasi itu sendiri, Kang. Nah untuk komunitasnya sendiri yang tadi dibilang butuh payung, butuh wadah. Jadi emang tergantung dari komunitasnya itu sendiri, dari komunitas, organisasi atau wadahnya itu sendiri memprogramkan nggak untuk para anggotanya ini secara terdidik, secara baik, Kang. Banyak komunitas-komunitas yang asal jadi, tiba-tiba mereka hanya hahihi doang, cerianya doang, tapi ilmunya sendiri tidak dipergunakan gitu loh. Jadi
sekarang balik lagi kepada setiap komunitas membutuhkan nggak edukasi itu, mau dibawa kemana komunitas-komunitas yang mereka dirikan gitu. Karena emang setiap komunitas atau perkumpulan yang didirikan mempunyai historinya masing-masing, Kang. Historinya masing-masing gitu. Nah ini kayak kita harus menyadari bahwa ketika kita membuat satu buah perkumpulan, kadang-kadang mereka hanya sekedar ya udah kita bikin perkumpulan aja. Tapi mereka nggak pernah berpikir, nggak pernah tahu suatu saat komunitas mereka itu menjadi sangat besar. Tapi harapan mereka untuk ke sana itu kan tetap ada. Nah, ketika ternyata dari sisi yang lain dengan misalkan satu komunitas A membuat beberapa orang dengan yuk kita punya histori nih, mungkin karena kita ketemu dengan di Curug nih secara tidak sengaja akhirnya ketemu lagi, ya udah kenapa sih kita nggak bikin perkumpulan. Nah itu kan mulai dari histori yang awalnya itu mereka ya udah kita bikin perkumpulan dengan sederhana, tapi mereka nggak tahu kalau suatu saat komunitas mereka mempunyai masa yang cukup banyak gitu. Nah udah setelah banyak ini maka akan semakin tinggi maka angin semakin kencang gitu. Apakah mereka siap tiba-tiba komunitas mereka menjadi besar tetapi dalamnya ini dia tidak mempunyai edukasi gitu. Bahkan menjadi suatu saat mungkin komunitasnya mereka ini menjadi senjata makan tuan gitu. Apa yang kita dapetin dari manfaat komunitas ini? Apakah cuman hura-hura aja atau bermanfaat terhadap alamnya itu sendiri gitu. Jadi emang harus punya konsep gitu. Konsepnya itu kan berbagai macam gitu kan. Kita nggak pernah tahu komunitas itu menjadi suatu besar, makanya ketika kita melakukan membuat satu wadah komunitas atau perkumpulan apapun itu sebetulnya nggak harus ceplos tiba-tiba ada. Sebetulnya mereka harus punya asumsi bahwa komunitas yang saya bikin suatu saat harus besar. Ketika besar, apa sih sebetulnya yang harus dihadapi oleh komunitas itu sendiri? Gitu. Jangan, ini banyak nih kejadian tentang satu buah komunitas ketika mereka kecil terus mereka ngasal mereka membuat satu buah komunitas, ternyata tanpa disadari komunitas itu berkembang secara pesat, secara baik, masanya cukup banyak dan yang lain-lain, tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang di atas sana badai itu semakin keras mengguncang komunitas mereka gitu. Dan sehingga akhirnya orang-orang pintar, orang-orang yang sudah pintar cerdas bisa memanfaatkan secara instan gitu. Contoh gini, ini adventure ceria nih Kang, misalnya sekarang udah berapa lama kira-kira? 1 tahun lebih mereka berdiri dengan beberapa anggota. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu 3 tahun ke depan komunitas ini menjadi komunitas yang cukup besar. Amin dan alhamdulillah gitu kan. Setelah mereka besar, tiba-tiba mereka tidak dilandasi dengan akar yang cukup kuat gitu loh. Kenapa yang saya bilang ketika mereka besar ada orang pintar yang bisa memanfaatkan mereka sudah bisa mencari duit di komunitasnya, bisa menghasilkan A, B, C, D, tetapi komunitas mereka kosong, tidak ada badan hukumnya, tidak ada apanya. Ya udah, saya tinggal bilang ya udah, gue mau bikin nama dengan adventure ceria, tapi gue bikin ADART, disahkan legalisasinya secara baik, secara hukum dan yang lain-lain. Ikut nebeng nih namanya. Akhirnya dengan legalisasi itu saya mengkibarkan bahwa adventure ceria punya saya, gitu loh, mengklaim hal itu. Karena apa? Di sana ada banyak keuntungan-keuntungan yang sudah teman-teman lakukan. Ya keuntungan itu langsung saya ambil. Ketika kalian mau bermain hukum, adventure ceria itu punya saya. Kalau saya sudah mengeluarkan keabsahan, adventure ceria punya saya. Dilegalisasi oleh hukum, Kemenhukam dan notaris, selesai kalian gitu kan. Nah ini makanya semakin kalian besar maka akan ada semakin angin yang cukup dahsyat di sana. Jadi ada pemanfaatan itu. Makanya dari teman-teman sendiri yang mendirikan sebuah komunitas atau perkumpulan, hendaklah berpikir dengan bahwa komunitas kalian itu suatu saat maju, berkembang, karena itu adalah keinginan dari para pendirinya itu sendiri. Nah, di sanalah kita harus wajib beredukasi tentang komunitasnya itu sendiri, bagaimana mendirikan komunitas yang baik, terus di dalamnya bagaimana caranya kita beredukasi tentang
alam itu sendiri gitu. Jadi perjalanannya cukup jauh, cukup panjang gitu. Bahkan ini para pendiri adventure ceria walaupun dihajar goyang ternyata bisa dibilang sampai ke bangkrut, orang-orang baru itu mereka nggak pernah mikir, tapi orang-orang yang punya chemistry history di saat membentuk, ya udah lu mau keluar aja tapi gue tetap ada. Nah itulah, kita nggak bisa berpikir tentang ya udah lu mah kecil bubarin aja, nggak bisa begitu, mereka punya history gitu loh Kang. Jadi buat teman-teman komunitas apapun itu silahkan dilandasi dengan satu buah badan hukum. Kalau emang mereka bercita-cita untuk besar, persyaratannya apa aja sebetulnya nggak sulit. Tapi kalau sudah dipegang, kalian mau berjalan seperti apa lebih baik dan lebih enak. Itu aja sih Kang. Ya terima kasih ya Kang ya penjelasannya. Gimana nih? Udah pada jelas kan ya? Oh, jelas Pak. Ini Jelas. ya. Nah, jadi dari PB sendiri sebenarnya memberikan kesempatan kepada siapapun ya Kang ya, Eri ya, memberikan kesempatan untuk sok silakan gabung deh. Kalau misalnya kalian mau besar, kalau misalnya kalian mau mengambil ilmunya dari PB-nya sendiri, silahkan, gitu kan? Intinya gitu kan, bener nggak Kang? Intinya lebih gini. PB itu tidak cuma berbentuk individu, bahkan banyak komunitas yang hadir di PB itu dalam bentuk komunitas Kang. Nah dari PB ini kalau ada yang berbentuk komunitas masuk ke dalam PB itu mempunyai program atau mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya komunitas ini harus berkembang secara baik gitu loh Kang. Karena kan apa? Karena kan kita wadah Kang gitu loh. Bukan cuma individu yang kita ajarkan, komunitas-komunitas bagaimana sih jalannya komunitas secara baik dan benar. Kalian harus begini karena kalian mempunyai cita-cita suatu saat komunitas kalian harus besar. Dan itu harus feedback buat PB ya, ketika mereka ada acara, kita pun sebagai orang yang membimbing mereka akan terbawa dengan ya udah mengajak teman-teman komunitas lagi untuk secara lebih baik begini loh. Harus begini loh kalian membentuk satu buah komunitas. Betul, karena apa? Karena kan secara kode etik dan kode etik tentang outdoor activity sendiri adalah saling tolong menolong atau bekerja sama secara silaturahmi satu sama lain. Bukan dengan gontok-gontokan bahwa si A adalah komunitas A, si B komunitas B, akhirnya kita mempunyai pagar satu sama lain. Berarti kan itu udah keluar dari kode etik kepecinta alaman atau kepegiatan alam. Kita kan harus sama-sama satu. Ketika ada satu buah komunitas baru muncul, kita bangkitkan komunitas itu secara baik, berkembang secara pesat, bukan dengan menekan bahwa dia untuk lebih hancur bahkan disuruh bubar gitu loh. Karena apa? Karena mereka punya histori masing-masing, sejarah masing-masing yang nggak bisa kita betul. Mereka itu punya histori yang sangat kuat, akhirnya muncul perkumpulan itu. Maka kita bantu bagaimana caranya perkumpulan kalian harus lebih maju terus berkembang gitu. Dengan berkembangnya berarti kan kerjasama nanti silaturahmi yang akan dijalankan akan semakin solid antar komunitas atau antar wadahnya itu sendiri Kang. Gimana? Ada ini nggak? Ada unek-unek lagi nggak? Atau gimana? Atau jangan nanya banyak-banyak dulu ya. Kalau bukan nggak cukup waktunya, kalau misalnya mau terus ditanyain nggak ada habis-habisnya, mendingan datang aja gitu ke kedai petualang sambil ngopi gitu, bener nggak? Bener kan Kak Ari ya, datang aja ke sana, di sana kau welcome kalau nggak salah deh, welcome deh orang-orangnya di sana, ngopi juga nggak mahal, paling berapa sih gitu kan? Ya coba sedikit aja ya, mungkin dari perwakilan dari siapa nih? Kang Den saja ya. Justru ya Pak, ini adalah momen yang sangat berharga, momen yang sangat luar biasa sekali untuk saya dan rekan-rekan dari Adventure Ceria bisa hadir di sini di acara Korwil Nanjak bersama Kang Ari dari PB Pusat. Ini luar biasa banget buat saya. Ini hal yang mungkin orang lain ya bukan yang nggak bisa ya Kang Ari ya, nggak bisa memanfaatkan gitu ya, seperti itu. Makanya justru ini saya ada unek-unek sedikit sebenarnya dari Adventure Ceria sendiri.
Eh, justru malah dari jauh-jauh hari dari pas terbentuknya Adventure Ceria ini, eh, kita Adventure Ceria harus punya landasan, harus punya pondasi, harus punya akar yang kuat gitu. Punya background yang luar biasa agar tebasan angin atau badai yang Kang Ari ceritakan itu nggak mempan seperti itu ya Kang Ari ya. Sangat berharap sekali Adventure Ceria ini bisa bersandar ke PB gitu loh. Itu harapan terbesar ya, Om Black ya. Harapan terbesar Adventure Ceria ini bisa bersandar ke PB ketika Adventure Ceria ini udah mulai lemah, lilis gitu kan ya. Nah, iya, nyandarnya jangan ke rumpun orang yang salah seperti itu. Jadi kita nyandarnya ke PB, aduh ini udah lulus sih kumaha ya gitu kan, ada solusinya gitu kan. Ya curhatannya ke sana. Bahkan nggak mungkin ya ketika Adventure Ceria terjadi sesuatu hal yang janggal atau yang sebuah kesalahan, jika kita bersandar ke PB mungkin ada teguran, dan jangan begini, atau Adventure Ceria jangan begini dong, ini salah ini begini. Nah itu kan kritik yang luar biasa untuk lebih baik gitu. Makanya dari jauh-jauh hari juga aduh gimana caranya nih Adventure Ceria biar disupport gitu kan, biar diedukasi sama PB. Intinya kan orang-orang berpengetahuan yang jam terbangnya jauh, otomatis itu sangat penting buat kita gitu, Om Black gitu kan. Seperti itu Om Black. Terima kasih Om Black. Oh berarti nih Kang Ari nih sangat berharap sekali nih mereka nih untuk gabung nih Kang Ari nih. Ya mungkin apa ya dari tadi ini Adventure Ceria ini sebenarnya kegiatannya apa sih? Kalau Adventure Ceria ini sebetulnya orang-orang yang gabut Pak sebenarnya. Jadi iya, jadi gabut nih Sabtu Minggu kita ngapain? Oke deh gitu kan. Berhubung mungkin ada histori, benar-benar kata Om Ari, ada histori juga kenapa harus jadi Adventure Ceria, kenapa nggak adventure apa gitu, kenapa harus Adventure Ceria. Memang itu ada historinya dari orang-orangnya, ada historinya juga. Cuma untuk lebih singkatnya dari pertanyaan Om Black, kegiatan dari Adventure Ceria ini selain menguak tempat-tempat camping ground khususnya family camper seperti itu, atau curug-curug gitu seperti itu. Dan memang mohon maaf Om Black ya Om Ari, setiap agenda acara kita selalu memuat media. Ya, kita selalu memuat media, kita ambil gambar, video, entah foto, kita share di sosial media. Saya berharap sekali ini untuk membantu perekonomian daerah, Om Black. Jadi wisata-wisata yang terpencil, jauh, entah bla bla segala macam, dengan adanya sosial media mungkin bisa membantu perekonomian daerah. Artinya banyak orang yang mengunjungi tempat tersebut mungkin dari belanja dari warungnya gitu, ekonominya terbaiki, atau ya menambah perekonomian aja seperti itu. Mungkin yang habis bensinnya jadi bisa beli bensin eceran atau tambal ban yang, jadi ada sebuah inilah, itu sebenarnya ada apa tujuan ke sana juga, kita eksplorisasi lah gitu. Berarti intinya main ya. Nah ini Kang Ari nih ini Adventure Ceria ini hanya main Kang Ari ya? Ini ya, ini bisa disebut kategori adventure apa enggak sih sebenarnya? Nah ini kan dia hanya main ke curug gitu loh, camper, cuman jalan-jalan gitu kan, melihat tempat-tempat wisata yang baru. Ya ibarat kata mungkin tingkat kesulitannya itu tidak sama dengan kita mendaki gunung ya Kang Arinya. Nah itu bisa dikategorikan adventure atau bisa dikategorikan apa sih Kang Ari sebenarnya? Kalau berbicara adventure sebetulnya cukup luas Kang Black. Hampir di semua lini ya, ketika kita bermain di lapangan begini aja sendiri, main kelereng atau apa itu masuknya udah di adventure sebetulnya. Betul. Cuman sekarang gini, atau itu dibilang outdoor activity-nya itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang
adventure ceria saat ini ya cuman main-main aja. Ya sekarang kita membalikan mindset balik lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bermain tapi kita mempunyai manfaat. Bermain dan bermanfaat. Sama seperti halnya kita hobi. Kita hobi dalam satu bidang. Tapi bagaimana caranya hobi itu menghasilkan? Kan kayak gitu. Ya dengan cara misalnya mereka hobi dengan explore. Teman-teman dari Adventure Ceria sendiri hobi dengan eksplornya, entah ke curug, entah ke tempat capture dan yang lain-lain. Nah ini kan sebetulnya bermanfaat. Satu bermanfaat memperkenal yang tadi dibilang perekonomian atau mengeksplor tersebut menjadi lebih kenal dengan jasa-jasa mereka. Itu kan manfaat sosial. Mereka nggak membutuhkan dengan feedbacknya dulu, tetapi yang penting teman-teman yang mengelola sana mudah-mudahan dengan eksplornya kita bisa bermanfaat gitu loh. Cuman sekarang bagaimana caranya dari teman-teman sendiri harus menggodok, sebetulnya kan ada cara-caranya ini kan. Mereka hobi bermain, mereka bereksplor. Sebetulnya mereka pun ada mempunyai sumber-sumber daya yang bisa dihasilkan sama mereka. Nggak cuman mereka datang hadir mengeksplor, tapi mereka harus benar-benar kuat. Saya dari Adventure Ceria akan mengeksplor ABCD. Itu bisa menjadi ketika mereka sudah terlegalisasi dan yang lain-lain, itu bisa mereka eksplor dan atau membuka jalur-jalur yang belum benar-benar jadi satu objek wisata tapi berpotensi buat wisata. Setelah itu mempunyai hasil dan mereka merekomendasikan ke dinas pariwisata jika perkumpulan mereka sudah terlegalisasi oleh secara hukumnya itu sendiri. Dari sana kan ada APBN yang tersalurkan untuk teman-teman misalnya di Adventure Ceria. Nah ini sebetulnya kan sumber-sumber dana itu banyak digali. Cuman ya ini step ini mereka harus bisa lakukan. Apa sih yang harus mereka lakukan ketika misalnya kita mengeksplor tapi kita pun mendapatkan biaya, atau ketika kita mengeksplor nggak usah tanggung-tanggung nih jalanan ke sini rusak, kita eksplor ini misalnya ini apa, kita bisa membentuk satu buah tempat pariwisata tapi jalannya masih rusak, tanahnya punya siapa? Kalau punya departemen kehutanan ya kita mengajukan ABCD sampai menjadi tempat wisata. Itu satu buah feedback di mana cukup baik, berpotensi di sana gitu. Ini sebetulnya Kang Erik itu di dunia wisata, membuka desa wisata dengan lain-lain, dia lebih mengetahui rule-nya seperti itu. Jadi kitanya sendiri nggak boleh pesimis, Kang. Ketika kita bermain, cuman bermain doang, enggak bisa semuanya bermanfaat. Bagaimana cara mainnya kita itu bermanfaat. Mungkin untuk sampai saat ini ya baru bisa mengeksplor aja ya Kang ya. Tapi kedepannya bisa mensejahterakan anggota Kang dengan seperti itu. 1000 berapa gitu Kang. Nggak banyak sih, paling 15 orang. Dan kita tidak mengacu ke komunitas sebenarnya Om Ari. Komunitas itu terlalu jauh kalau bicara Adventure Ceria ini sebuah komunitas. Kita malah menganut ke kekeluargaan gitu Om Ari. Jadi berharap sekali orang-orang di Adventure Ceria ini sebuah keluarga gitu. Bukan hanya sekedar orang bicara menjauh ke komunitas gitu, itu terlalu jauh buat saya gitu. Ini lebih ke keluarga. Justru dengan pemikiran seperti ini sebetulnya mungkin mereka nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih sebetulnya gini. Kalau mereka berbicara sebetulnya Adventure Ceria bukan komunitas, mereka bilang seperti itu. Kalau orang-orang berpikir tentang membuat satu buah perkumpulan ingin kedepannya sangat maju Kang, itu menghilangkan yang namanya komunitas. Jangan pernah mencantumkan bahwa perkumpulannya itu dalam bentuk komunitas. Karena apa? Ketika kita mau melegalisasikan perkumpulan kita dengan nama komunitas, itu dicoret gitu sama badan legalisasi hukumnya sendiri atau sama dari notaris, sudah kena mentah, nggak bisa dilegalisasi karena namanya adalah komunitas, nggak bisa. Makanya kayak pendaki Bogor saya selalu berbicara tentang pendaki Bogor bukan komunitas. Pendaki Bogor adalah wadah, maka mereka bisa dilegalisasi secara
notaris dan Kemenhukamnya itu sendiri sudah sah di negara tercantum. Nah dari situ nama komunitas ini kalian sudah terjegal gitu ketika pengen kalian berkembang. Makanya saya bilang kalian tahu apa pura-pura nggak tahu nih sebenarnya. Jangan-jangan lagi bohongin gua nih. Jadi intinya itu. Jadi kalau saya saran jangan membentuk Adventure Ceria ini menjadi komunitas. Kalau bisa ya menjadi satu buah forum. Boleh forum, boleh serikat, boleh wadah. Yang penting jangan yang namanya komunitas karena terjegal akan keabsahannya nanti secara legalisasi. Makanya saya bilang suatu saat semua perkumpulan itu bercita-cita buat besar, tapi ketika ingin dilegalisasi langsung terhambat. Nggak bisa kalian komunitas, harus merubah nama kalian. Kalau udah merubah nama kalian berarti kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus dirubah. Kalian harus mubes, logo kalian harus ganti seperti apa. Nah ini adalah satu buah langkah kebetulan ya, kebetulan atau saya yang dibohongi. Kebetulan alhamdulillah tidak mengatasnamakan dirinya adalah sebagai komunitas gitu. Bisa tentang forum. Adventure Ceria adalah sebagai forum dari orang-orang yang biasa melakukan adventure secara ceria, bahagia, senang-senang. Itu bisa gitu Kang. Nah, tadi udah gamblang ya, Kang Anggi ya. Udah gamblang ya, udah jelas kan ya. Jadi kalian ini kalau bisa jangan menamakan diri sebagai komunitas ya, nanti akan terjegal dengan legalisasi ya. Nah, untuk apa Adventure Ceria ini apakah masih kegiatannya masih apa? Masih explore tempat-tempat wisata apa kedepannya? Mungkin ada sedikit kerjasama dengan pemerintahan untuk membuka satu lahan wisata atau gimana? Apa ini sudah terbentuk udah berapa lama sih Kang Anggi? Terbentuknya Adventure Ceria sebenarnya adalah setahun lebih ya Kang Den ya, hampir 2 tahun sebenarnya. Dan saya juga awalnya diajak Bang Dens ini gitu untuk bergabung ke Adventure Ceria. Dan dulu nama Adventure Ceria tuh Adventure Ceria Bogor, bener Kang Den? Adventure Bogor. Ini sharing saya sama Kang Den. Tapi Kang Den ini berasa berat untuk membawa nama Bogor, Kang. Gitu. Karena berat lah gitu. Jadi sehingga nama Adventure Bogor itu digantikan oleh Adventure Ceria. Iya, karena kita masih sebatas curug, sebatas bukit-bukit gitu dan hore-hore lah gitu, ketawa ketiwi gitu. Paling mainnya juga kita ke bukit-bukit. Terus sampai membuat media dari YouTube gitu, ke media-media lainnya. Dan itu terakhir kemarin kita eksplor tuh ke Bukit apa Kang Den? Bukit Endah. Itu baru buka ya dia, baru buka. Terus kita dapat kabar dari Bukit Cita-Cita bahwa ada bukit baru nih gitu. Langsung lah Kang Den, Gi ada bukit baru, gimana mau ekspor? Boleh, langsung lah kita. Itu terakhir kita ke situ sih. Nah, di Bukit Endah. Di Bukit Endah itu daerah mana itu? Bukit Endah itu daerah siapa? Tugu Puncak, Tugu Utara. Tugu Utara ya. Berarti kiprahnya udah lumayan ya. Udah explore berapa bukit nih? Tapi kalau bukit perempuan enggak kan? Ya itulah tadi dari sedikit video dari saya ngobrol dengan dari Adventure Ceria. Tapi mohon maaf videonya tidak selesai. Nanti mungkin akan obrolin lagi secara detail nanti di campnya pendaki Bogor ya, yang berada di jalan Jakarta Bogor kilometer 51 yang tepatnya di daerah Ciluwer, agak kesana sedikit sih arah ke Cibinong. Oke, gitu aja sedikit dari videonya. Nanti mungkin ada pembahasan lain mengenai Adventure Ceria dan ngobrol lagi Adventure Ceria dengan Kang Ari dan mungkin ada yang lain. Oke, segitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.